Pembelajaran yang baru yaitu mengenai materi IPAS, mengambilnya materi IPS tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam Indonesia. Kalau masih ingat ya, kemarin kita belajarnya tentang materi apa? Padi. Padi itu termasuk tanaman dataran rendah. Kemarin kita membahas tentang tanaman yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi. Contoh tanaman padi yang ada di dataran rendah itu padi. Kemudian ada singkong. Oke. Nah, sekarang udah siap belajar belum nih? Nah, kalau siap belajar, mana bukunya? Dibuka lah bukunya. Masa bukunya tidak dibuka? Buka LKS-nya. Halaman 3.
Indonesia. Pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita termasuk di pulau apa? Indonesia. Pulau apa kita? Kalimantan. Kita Kalimantan apa nih? Kalimantan Barat. Nah, seperti materi yang lebih dalam, Ibu mau bacakan dulu nih kenapa kalian harus belajar tentang kondisi geografis alam dan pelestarian alam di Indonesia. Kenapa? Tujuannya yang pertama, melalui pembelajaran ini kalian dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Kemudian kalian dapat melihat nih letak geografis Indonesia itu ternyata memiliki flora dan fauna yang beragam. Kemudian dari materi ini kalian juga dapat memahami dan mengidentifikasi karakteristik kondisi geografis, flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan benar. Oke, nih yang ini jangan ngobrol terus nih dengarkan. Tadi apa Ibu bilang? Perhatikan ini peta gambar Indonesia. Nah, tadi ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Coba kita lihat, ada pulau Bukit Bintang karena terletak di antara negara Biobío. Kemudian ada pulau mana ini? Sumatera. Kemudian ada pulau Kalimantan. Kemudian ada pulau Sulawesi. Dan ini pulau terdiri dari pulau Papua. Nah, kenapa coba dilihat? Ini ada garis yang memisahkan antara Pulau Papua, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan dan Sumatera dan Jawa. Kenapa nih? Kenapa ada garis ini? Apa artinya? Nama garisnya ada garis Weber dan garis Wallace. Apa tuh garis Weber dan garis Wallace? Nanti kita dengarkan penjelasannya. Oke? Siap untuk mendengarkan penjelasan videonya? Siap. Coba duduknya yang rapi dulu. Kita nonton videonya, penjelasannya sama-sama. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Lalu yang di tengah ini apa nih? Nah, kalau yang di tengah ini adalah daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sebut. Untuk setiap daerah terdapat perbedaan jenis fauna loh. Fauna di bagian barat disebut sebagai tipe fauna asiatis. Fauna di bagian tengah disebut sebagai tipe peralihan asiatis australis. Dan fauna di bagian timur disebut sebagai tipe fauna australis. Asiatis di barat, australis di timur, dan di tengah ada peralihan antara asiatis dan australis. Tunggu. Sebelumnya, Wallace dan Weber itu apa? Oh iya, garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, seorang peneliti asal Inggris yang pada abad ke-19 meneliti India Timur. Dia menyadari perbedaan yang jauh antara fauna di Pulau Bali dan Lombok. Wah, pasti dari Weber juga ditemukan orang-orang yang bernama Weber. Benar. Sudah nonton videonya? Nah, setelah kalian menonton video ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada apa coba Bilkis? Mau bertanya apa tuh? Bedanya? Beda hewan yang ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Apa bedanya? Kalau yang ada di Pulau Kalimantan itu termasuk ke hewan yang endemik seperti yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan tubuh yang besar. Contohnya itu ada orang hutan, kemudian ada burung enggang atau burung rangkong. Nah, sedangkan kalau
Tapi kalau yang ada di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Jawa biasanya berkicaunya lebih indah dibanding burung yang ada di Pulau Papua. Itu tadi. Nah, siapa lagi yang mau bertanya nih? Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oke, Amel. Apa Mel? Pertanyaannya Mel. Bisa punah kenapa hewan-hewan itu bisa punah? Nah, apa saja hewan yang sudah punah? Coba. Hewan-hewan yang terancam punah ada contohnya itu badak bertulang satu, kemudian ada harimau Sumatera dan harimau Jawa. Kenapa bisa punah? Kenapa terancam punah? Karena itu seni ulah manusia. Nah, seperti badak bertulang satu itu diambil tulangnya, dibunuh, diambil tulangnya. Kemudian kalau harimau Sumatera, kenapa bisa terancam punah? Karena pembukaan lahan yang berlebihan untuk apa? Untuk kebutuhan manusia seperti perkebunan dan sebagainya. Dan kulitnya itu diambil untuk apa? Untuk pajangan, untuk hiasan, kemudian untuk aksesoris. Seperti apa contohnya? Jaket, kemudian tas. Itu yang menyebabkan hewan-hewan itu bisa punah. Tumbuhan apa yang hanya hidup di Kalimantan? Tadi kalau kita melihat videonya, mungkin kalian bisa menjawab tuh pertanyaan dari Wildan. Nah, apa tumbuhan yang hanya hidup di Kalimantan tadi? Nah, coba apa? Anggrek. Anggrek itu banyak jenisnya. Kira-kira jenis apa yang hidup di Kalimantan? Nah, ini sudah ada clue-nya. Ada bunga anggrek. Nah, mungkin ada yang apa? Apa? Anggrek apa? Anggrek? Anggrek hitam. Berarti tadi sudah menyimak penjelasan yang ada di video tentang tumbuhan atau flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tersebut, saatnya kita, ini Ibu mau membagikan post test untuk kalian. Nah, setelah mendengarkan video ini, benar nggak nih kalian mendengarkan video? Benar. Nah, kalau kalian mendengarkan videonya dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu bagikan. Mengerjakan secara kelompok. Tadi sudah dibagikan kelompoknya. Kelompok 1 siapa saja coba angkat tangan. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 3. Oke. Kelompok 4 ada para boys, cowok-cowok. Ya. Nah, nanti Ibu bagikan ya. Ayo posisinya silahkan dirapatkan lagi sesuai dengan kelompoknya. Ini boleh duduknya bertiga sih. Nah, cara mengerjakannya, coba lihat nih. Ada nama, ada kelompok. Namanya kalian tulis nama kalian semua yang ada di kelompok tuh. Baru kelompoknya kelompok, seandainya tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gitu ya. Oke? Dapat. Nanti ini Ibu, kalian kalau sudah selesai, siapa kelompok yang berani untuk maju ke depan untuk menjelaskan? Kiki.
bagian pengalihan adalah Nah, tadi jawabannya apa, Bilkis? A. Nah, untuk Bilkis tadi kelompok Bilkis jawabnya soal nomor 10 itu ada A, Gus-gus, cendrawasih, dan kakak tua. Nah, berarti dapat Ibu simpulkan bahwa kalian kurang memahami flora dan fauna yang ada di zona peralihan. Tadi kan kalau di zona barat dan zona timur jawabannya sudah betul tuh. Sudah memahami bahwa yang zona barat hewannya bertubuh besar-besar, sedangkan di zona timur hewannya kecil-kecil dan ada beberapa hewan yang berkantung, memiliki kantung. Nah, tapi yang nomor 10 hampir semua kelompok itu salah jawabannya. Apa penyebabnya? Karena tidak memahami zona atau hewan yang berada di zona peralihan. Jawaban yang benar itu ada di C. Apa C? Coba dibaca. Kiki baca. Ada anoa, babi rusa, dan kuskus. Ada hewan yang bertubuh kecil, ada hewan yang bertubuh besar, dan ada yang hewan bertubuh sedang. Itu merupakan contoh dari hewan yang ada di zona peralihan. Apa saja hari ini tentang hewan daerah atau geografi. Nah, tadi kan ada yang bertanya tentang hewan yang ada di Kalimantan dan tumbuhan yang ada di Kalimantan. Apa tadi sebutkan? Coba yang masih ingat. Apa lagi? Bekantan, apa lagi? Burung gagak, apa lagi? Anggrek. Itu merupakan contoh flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Nah, Ibu harap setelah kalian belajar ini, kalian dapat mengetahui jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Khususnya yang ada di Pulau Kalimantan, yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa, dan Pulau Papua dan Sulawesi. Setelah kalian belajar ini, kalian dapat menjaga kelestarian hewan atau flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Karena kalian hidup di Pulau Kalimantan. Sehingga flora dan fauna yang ada di sekitar kita itu tidak punah atau tidak sehingga kalian bisa menikmati luar